Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama aku Tri di Radio Hello 7.6 FM, di acara yang tentunya setiap akhir pekan akan menemani kalian dari pukul 13 sampai pukul 14 di acara apalagi kalau bukan beropini. Nah, berbeda dari minggu sebelumnya. Kalau minggu sebelumnya aku sendirian, minggu ini aku ditemani salah satu temanku, teman dekatku. Hai, saya halo. Namanya Tri, boleh Kita kenalin? sama ya? Iya, kita sama, nama kita sama. Kita juga satu jurusan, bahkan satu kelas. satu kelas. Sebelumnya kita kenalin dulu, kita mahasiswa salah satu universitas negeri di Jawa Tengah. Kita adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelum kita ngobrol semakin dalam, kita say hello dulu ke Tri. Tri, apa kabar? Baik banget nih. Gimana kabar kamu sendiri? Baik, walaupun sebenarnya agak sedikit ya, kita sama-sama merasakan. Gimana nih kehidupan berkuliahnya? Semakin struggle, semakin enjoy, atau kamu semakin ngerasa aduh salah jurusan nih? Itu sih. Walaupun emang ngerasa salah jurusan tuh dari awal mungkin ya, tapi semester 6 udah berat banget. Menurut aku nih, mungkin nggak tahu ya kalau menurut orang lain. Menurut aku juga sih teman-teman. Nah, ngomongin soal perkuliahan teman-teman semuanya, seperti yang kita di awal bilang, kita adalah mahasiswa dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pasti satu hal yang di pikiran kalian kalau dengar kata pendidikan adalah guru. Ya, betul. Prospek utama pekerjaan kita kan sudah lulus adalah sebagai seorang pendidik atau juga sebagai guru. Nah, Tri, sebagai seorang mahasiswa pendidikan, kamu siap nggak sih untuk terjun ke dunia pendidikan? Kalau boleh jujur aku nggak siap. Bukan nggak siap sih, belum siap. Karena emang nggak tahu, aku ngerasa kayak itu bukan fashionku. Tapi kayak ya udahlah, ini udah di tahap mendekati akhir, jadi nggak apa-apa, dijalanin aja. Mungkin juga ada perasaan kita masih kurang ilmu nggak sih? Jadi takut sebagai pendidikan kita fungsinya adalah untuk menyalurkan informasi, menyalurkan ilmu, tapi kita masih nggak merasa pede bahwa kita punya ilmu yang banyak yang bisa kita sharing ke murid-murid kita nanti. Iya, Tri, kita kan sama-sama tahu bahwa jurusan pendidikan khususnya itu punya stigma kurang baik lah di masyarakat, baik dari segi pekerjaannya nantinya dan juga banyak lah pokoknya. Nah, Tri menanggapi ini sendiri itu bagaimana sih? Mungkin di awal-awal merasa gimana ya, bukan terguncang, merasa minder juga dengan stigma orang yang ya ampun, kenapa kamu kuliah jauh-jauh tapi ngambilnya itu jurusan pendidikan, apalagi bahasa Indonesia, karena kita tahu sendirilah ya, di sekolahan itu bahasa Indonesia itu dianggap pelajaran yang gampang, yang mudah, karena kita bisa, kita orang Indonesia pasti bisa bahasa Indonesia. Salah satu pelajaran yang cara belajarnya disepelekan, dan juga sebenarnya kalau banyak orang beranggapan bahwa bahasa Indonesia mah ngejawabnya ngarang aja bisa gitu, nggak perlu ilmu yang dalam gitu. Tapi sebenarnya bahasa Indonesia juga cukup rumit karena pengalaman di sekolah aja ya, bahasa Indonesia itu disepelekan. Tapi kalau ujian nasional bahasa Indonesia justru nilai yang paling rendah. Jarang banget ada nilai 100 di ujian nasional bahasa Indonesia. Betul. Nah, ini juga yang kita pelajari selama kuliah, bahwa ternyata bahasa itu nggak sedangkal itu. Ternyata bahasa itu dalam, banyak yang bisa kita pelajari, tapi mungkin sewaktu kita SMA yang kita dapatkan ya masih dasar-dasarnya. Padahal bahasa Indonesia itu luas, teman-teman. Kita belajar morfologi, kita belajar fonologi, banyak pokoknya. Nah, Tri, dari orang tua sendiri nih, ketika kamu mengambil jurusan ini, mereka mendukung aja atau mereka ada kasih masukan, oh kayaknya kamu lebih cocok ke jurusan ini deh, ada nggak sih? Sebenarnya dari orang tuaku atau keluarga aku tuh mendukung apapun yang aku ambil. Cuman karena emang mereka tahu dari kecil, mungkin aku tidak ada keinginan jadi guru tuh. Mungkin mereka agak kaget ya pas aku ngambil ini, kayak kok kenapa kamu ngambil ini, bukannya kamu dari dulu nggak ada minat ke situ gitu. Cuman gimana sih pas kita SMA, namanya kayak ya udahlah, yang penting aku keterima gitu. Itu aku banget soalnya ya pas SMA, kayak ya udah aku yang penting keterima biar gak susah nyari-nyari di kampus lain dengan jurusan lain. Jadi ya udah, terus emang pas awal-awal kayak orang tua terutama sih kayak, emang kamu siap jadi guru gitu. Mungkin karena mereka tahu ya kayak fashionku tuh bukan di situ, kayak emang aku juga nggak pinter ngomong nih. Kalau guru kan otomatis harus ngomong ya, komunikasinya harus bagus. Mereka cukup kayak, kenapa kamu nggak ngambil ini aja, Tri? Dan
aku sedikit cerita ya. Aku sebenarnya keterima juga di lain kampus dengan jurusan yang sangat-sangat berbeda, yaitu perbankan syariah. Oh, beda ya? Iya, beda banget. Itu emang awal-awal tuh kayak dari keluarga, saudara, orang tua kayak, kenapa kamu nggak ambil ini aja, Tri? Nanti kan prospek kerjanya tuh gampang, Jauh lebih banyak. dan lain-lain. Tapi makin kesini keluargaku, orang tuaku tuh cukup mendukung, walaupun ya adalah ya tetangga atau apa itu yang tetap nyinyir dengan stigma kayak, kamu jauh-jauh kuliah ngambil pendidikan, nanti guru susah loh cari kerjaannya, nanti guru gajinya dikit loh, dan lain-lain. Itu emang sebenarnya cukup mengganggu, apalagi di semester tua nih, yang pikiran kita tuh udah besok kita mau jadi apa, besok kita mau kerja apa, Sudah dan mikir masa lain-lain. depan ya. Itu cukup bikin mental down sih. Ya, apalagi kalau kita melihat sistem pendidikan di Indonesia saat ini tidak cukup menguntungkan untuk kita mahasiswa pendidikan, di mana salah satu contohnya pegawai negeri sipil untuk guru, tenaga pendidik itu dihapuskan. Itu kan salah satu apa ya, buat kita mahasiswa pendidikan tuh agak sakit sih, tapi ya gimana lagi, itu sudah keputusan pemerintah. Padahal sebenarnya kalau kita berkaca dari jurusan kita, pendidik itu adalah salah satu sektor penting nih, Benar banget. dari sebuah sistem negara. Menurutku negara yang maju itu adalah negara yang pendidikannya bagus. Dan pendidikan yang bagus itu adalah muncul dari tenaga pendidik yang berkompeten, yang punya wawasan tinggi. Tapi mau bagaimana pendidikannya mau maju kalau tenaga pendidiknya saja nggak sejahtera gitu dari segi ekonomi? Gimana kita bisa memunculkan minat anak-anak muda untuk jadi tenaga pendidik kalau masa depan mereka aja nggak bisa terjamin gitu. Jadi ini mungkin juga sedikit kritik untuk pemerintah. Mungkin kritik kita nggak akan didengar, tapi kita cuma bisa menyalurkan. Ya, mungkin sistem pendidikan di Indonesia bisa sedikit lebih diperbaiki, sistem pendidikan yang menguntungkan dan juga mensejahterakan bagi kita para tenaga pendidik. Karena mau bagaimanapun, kalau negara ini mau pendidikannya bagus, ya harus memperhatikan bagaimana tenaga pendidikannya. Kita sebagai tenaga pendidik akan bekerja dengan hati yang ikhlas kalau ada timbal balik yang setimpal lah. Karena jujur kayak gini, menurut aku jadi pendidik atau jadi guru itu susah ya. Kita proses mau jadi gurunya aja itu susah. Lama, susah, dan itu nggak gampang nggak sih? Kita ngajarin berbagi ilmu ke anak-anak banyak gitu, banyak anak. Malah menurut aku guru itu merupakan jembatan anak-anak itu menjadi sukses. Karena sukses itu kan dari pendidikan kan awalnya. Cuman karena di kita emang pendidikan atau pendidik itu kurang sejahtera, dari gaji lah, betul, dan lain-lain itu kurang sejahtera. Apalagi sekarang ya kayak PNS dihapuskan, betul. Makin susah tuh, makin kayak nggak mungkin. Kalau menurut aku ya, kalau peraturan terus kayak gini, besok-besok malah minat menjadi pendidik itu akan semakin berkurang sih. Iya, itu pasti sih. Kita aja sekarang udah terjun di pendidikan ngerasa kalau dirugikan dengan keputusan pemerintah itu, karena ya mau bagaimanapun kita tetap memikirkan masa depan kita sebagai seorang pendidik. Mau bagaimana kalau gajinya aja tidak memungkinkan untuk kita bisa bertahan hidup, banyak anak-anak nih, contohnya aja banyak kakak tingkat kita yang setelah lulus memilih untuk jalur lain ketika jadi guru. Nah, padahal kan ini sebenarnya kerugian bagi negara untuk bisa dapat tenaga pendidik yang berkompeten. Nah, ini nih yang perlu jadi PR menteri selanjutnya mungkin. Atau mungkin Mas Nadiem mau memperbaikinya. Gini loh, menurut aku kalau banyak lulusan dari jurusan pendidikan yang pas lulus malah milih pekerjaan di luar jalurnya gitu kan, itu malah merugikan nggak sih? Mereka itu kuliah lama dengan jurusan pendidikan, tapi ujung-ujungnya karena demi kesejahteraan hidupnya nih, karena kita nggak munafik ya, kita juga pengen gaji yang bisa mensejahterakan kita, bisa mencukupi gitu. Jadi ngambil di luar jalur, ngambil pekerjaan lain, itu malah pengangguran semakin banyak nggak sih? Betul. Nah, balik lagi ngomongin mengenai stigma negatif masyarakat, gimana sih kamu nanggepinnya omongan-omongan tetangga, saudara yang kayak meragukan, apa sih lo jadi guru, mau jadi apa, terus kedepannya mau gimana, gajinya dikit loh, guru tuh nggak digaji loh. Kamu nanggepin itu semua gimana sih? Kamu enjoy aja atau kamu tipe orang yang akan ngejawab, enggak loh, guru juga bisa sukses? Aku
aku bukan tipe orang yang menjawab sih ya. Kayak ya udah, aku sekarang lagi berusaha bodo amat tuh dengan stigma-stigma orang kayak gitu. Aku kayak berpikir kalau orang yang ngomong negatif tentang aku, tentang pendidikan, tentang jurusanku, dia tidak ada kontribusi apapun di kehidupan aku, kayak ya udah gak usah didengerin, dianggap itu angin lalu aja gitu. Malah itu harus dijadiin cambukan motivasi, semangat kita buat buktiin kalau kita juga bisa sukses. Betul. Istilahnya kita cuma punya dua tangan, kita nggak bisa menutup mulut banyak semuanya. orang, ya. Tapi kita bisa nutup telinga kita. Benar banget. Jadi gitu, mungkin itu aja obrolan kita, obrolan yang berat tapi nggak terlalu berat karena itu based on true story. Dari cerita kita, keresahan kita sebagai mahasiswa pendidikan. Mungkin dari kalian ada juga mahasiswa pendidikan yang merasakan hal yang sama, kita bisa sharing-sharing nantinya di acara Beropini di Radio Hello 1,7 FM tentunya. Aku dan Tri pamit undur diri. Jangan lupa dengerin terus Beropini setiap akhir pekan jam 13 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Dadah!